Sementara Riana menikmati kebahagiaan bersama suaminya tercinta, ada seseorang yang begitu menderita. Kini kehidupan Rahmi begitu nelangsa. Semenjak penyakit hepatitis A yang dideritanya, Rahmi seolah dijauhi para semua orang. Tubuhnya semua menguning dan perutnya membuncit. Penyakit tersebut banyak ditakuti oleh kalangan masyarakat karena penyakit hepatitis mudah menular. Ibu, 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 teriak Rahmi setiap waktu. Bisa diam gak sih? Ucap perawat yang merawat Rahmi dengan judes. Bagaimana tidak? Perawat tersebut hampir tak bisa tidur karena Rahmi selalu berteriak menyebut nama ibunya. Andai perawat itu tak dibayar mahal oleh sang dermawan, mungkin perawat itu sudah menyerah dan memilih untuk pergi. Semenjak Rahmi pergi kabur dari hutangnya, Rahmi dan Jamal hidupnya tak pernah tenang karena takut di penjara. Bang, bagaimana kita akan bisa makan kalau setiap harinya kita bersembunyi? Ucap Rahmi mulai bosan dengan keadaan. Dek, kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Abang akan keluar guna mencari jalan keluar. Ucap Jamal punya ide. Rahmi pun mendengarkan perintah suaminya dan tak meninggalkan tempat persembunyiannya. Sekitar 3 jam lamanya, Jamal pergi. Rahmi mulai khawatir dan risau. Rahmi berfirasat jika Jamal sudah tertangkap oleh polisi. Akhirnya dengan terpaksa, Rahmi pun keluar dari persembunyiannya. Rahmi menutup seluruh mukanya agar tak ada yang mengenalinya. Tak jauh berjalan, Rahmi mendapati suaminya sedang bermain judi dengan santai. Jamal sempatnya bermain judi, padahal keadaannya sekarang sedang darurat. Bang, panggil Rahmi kesal. Rahmi lapar, mana jatah Rahmi? Ucap Rahmi meminta uang pada Jamal. Dek, uangnya sudah tidak ada, abang kalah. Ucap Jamal tanpa merasa bersalah. Tatapan teman judi Jamal melihat Rahmi terlihat begitu licik, hingga yang bernama Safar itu rela meminjamkan Jamal duit untuk dikasihkan ke istrinya. Sementara Rahmi termasuk wanita terawat dan cukup cantik, meski usianya sudah menginjak umur 38 tahun. Ditambah lagi ia tak mempunyai anak. Tak hanya itu, Syafar rela membayar hutang Jamal dan Rahmi sebesar 20 juta pada sang penagih. Syafar adalah bapak-bapak yang sudah mempunyai cucu yang umurnya sudah menginjak 60 tahun. Akibat terlalu menuruti hawa nafsu dunia, Syafar selalu menuruti syahwatnya. Syafar mempunyai 5 orang istri dan rata-rata istrinya masih muda darinya. Ia kuat sekali berjudi dan main wanita. Kalau Rahmi orang yang buruk para gawengnya terhadap ibu dan saudaranya, namun Rahmi termasuk wanita yang setia. Buktinya, Rahmi tak pernah berselingkuh ataupun mencoba meninggalkan Jamal. Dan kesetiaan itu dimanfaatkan oleh Jamal dengan menjualnya dengan Syafar. Karena Rahmi dan Jamal sudah terbebas dari hutang, kini mereka berdua bebas berkeliaran kemanapun mereka sukai. Dek, ini hadiah untukmu, ucap Jamal membelikan parfum dan bedak untuk Rahmi. Abang menang judi, dek. Nih, abang juga belikan baju bagus untukmu, ucap Jamal berbohong. Padahal semua barang itu adalah pemberian dari Syafar, agar nanti malam Syafar ingin berkencan dengan Rahmi. Rahmi dan Jamal adalah pasangan serasi. Mereka saling mendukung dalam hal kemaksiatan. Rahmi selalu mendukung suaminya untuk berjudi dan menipu orang-orang. Memang benar jika jodoh itu adalah cerminan diri. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, sedangkan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26.
Tapi kali ini, Rahmi tak tahu jika kemaksiatan suaminya kali ini adalah menjual dirinya pada Safar, si aki-aki. "Istriku cantik sekali. Sekarang kita pergi yuk," ucap Safar. Ucap Jamal mengajak Rahmi makan ke restoran. Rupanya Jamal sudah mengatur rencana mereka dengan matang. Minuman Rahmi sengaja diberikan obat bius. Setelah memastikan obat bius itu bekerja, perlahan Jamal meninggalkan resto dan menyerahkan selanjutnya urusan Rahmi pada Safar, si aki-aki. Dengan mendapatkan uang 500.000, Jamal rela menjual Rahmi. Perlahan Rahmi keluar dari resto, dibopong oleh Safar, masuk ke dalam mobil menuju hotel paling murah. Sampai di dalam kamar hotel, Safar pun melampiaskan hasrat bejatnya dalam keadaan Rahmi masih dipengaruhi obat bius. Sementara Rahmi dieksekusi si Safar aki-aki, Jamal sibuk bermain judi, menghabiskan uang hasil menjual istrinya. Mengapa Anda bertelanjang dada di hadapan saya?" ucap Rahmi terkejut dan sadar dari obat bius. "Sayang, tenanglah. Kita baru saja melakukannya," ucap Safar. Rahmi pun sangat terkejut ketika melihat dirinya di dalam selimut tanpa berbusana. Ia merasa dirinya sangat jijik dan berusaha kabur dari hotel tersebut. Namun lagi-lagi Rahmi kalah tenaga, meskipun Safar seorang laki-laki. "Jangan mencoba kabur, Rahmi. Aku sudah membayarmu pada suamimu sendiri," ucap Safar mengancam Rahmi dengan benda tajam. Rahmi pun tak punya pilihan lain dan pasrah ketika dilucuti oleh Safar untuk yang kedua kalinya. Hati Rahmi menjerit karena demi uang, suami yang sangat dicintainya rela menjualnya. Usai melakukan perbuatan bejatnya, Safar pun meninggalkan Rahmi sendiri di dalam kamar motel. Rahmi mencaci dirinya sendiri. Ia sangat menyesal tak meninggalkan Jamal dari dulu. Padahal dulunya Jamal pernah melakukan hal serupa, namun tak berhasil. Karena Jamal meminta maaf dan mohon pada Rahmi, akhirnya Rahmi kembali luluh. Rahmi menangis sejadi-jadinya dan memungut bajunya yang berantakan di atas lantai kamar motel. Safar yang meminum obat kuat saat melakukan aksinya membuat area sensitif Rahmi terasa sangat nyeri karena kelamaan. Belum lagi bekas bibir membiru di seluruh tubuhnya, terutama di bagian tengkuk Rahmi. Dengan langkah gontai, Rahmi pun keluar dari kamar motel. Ia merasa dirinya seperti seorang pelacur. Mungkin ini balasan saat dulu ia pernah menjual Riana menjadi pembantu di negeri unta. Rahmi berusaha mencari keberadaan Jamal, suaminya. Namun Rahmi tak menemukannya. Saat Rahmi ingin melaporkan perbuatan keji Jamal, tiba-tiba Safar kembali lagi memaksa Rahmi untuk masuk ke dalam mobilnya. Rahmi tak bisa berkutik ataupun bisa melawan karena Safar dan temannya menodong Rahmi dengan pisau di pinggangnya. Jika dia berteriak, maka tak segan pisau itu akan menancap tembus sampai ke perutnya. Safar mengajak Rahmi ke rumah kontrakannya. Rupanya, Safar selain berjudi, Safar juga mengedar narkoba. Tak heran jika teman dan kelompokannya banyak. "Aku tak mau rugi, Rahmi. Aku sudah membayar hutang-hutangmu dan suamimu. Kamulah jaminannya. Untuk itu, kamu kujadikan pemuas nafsuku di saat aku butuh. Rumah ini sengaja aku sewa untukmu. Aku bisa saja membeli wanita yang muda dan cantik. Namun rasamu berbeda," jelas Safar yang gelak tawanya menjijikkan bagi Rahmi. "Jangan coba kabur dariku, Rahmi. Jika kamu ingin hidup, dan jangan bermain-main denganku," ucap Safar serius dan bengis. Sebelum Safar pergi meninggalkan kontrakan itu, terlebih dahulu Safar menggauli Rahmi. Safar sangat menyukai wanita yang menantang seperti Rahmi.
Kelainan seksnya meningkat libidonya meski sudah berkepala 6. Ditambah lagi dengan pengaruh obat-obatan. Akhirnya Rami punya ide, jika Safar kembali lagi di kontrakan, ia akan mengerjai si aki-aki itu. Bagus, kamu rupanya taat dengan perintahku, ucap Safar tersenyum puas ketika mendapati Rahmi masih berada di rumah kontrakan yang ia sewa. Ketika Safar ingin melakukan perbuatan bejatnya, Rahmi terpaksa mendorong Safar. Rahmi sengaja membelai area sensitif Safar sambil mengoleskan biak, tanaman liar yang buahnya berbulu dan sangat gatal. Juga disebut dengan tanaman rawe yang sudah dikepal di tangannya. Safar terbuai dan tak sadar jika Rahmi sangat aneh menggunakan sarung tangan. Sambil membelai si otong Safar, sambilan Rahmi mengoleskan bulu rawe tersebut. Safar mulai menggeliat kegatalan, bukan karena gatal nafsu, tapi lebih gatal sesungguhnya. Dengan cepat Rahmi melepaskan sarung plastik itu dan membuangnya ke bawah kolong ranjang. Si aki-aki Safar tak tahan untuk tak menggaruk area sensitifnya. Bapak kenapa? Tanya Rahmi pura-pura. Hah, pakai nanya lagi. Cepat ambilin saya salep. Perintah Safar tak henti-hentinya menggaruk kemaluannya. Berulang kali Safar mencuci kemaluannya dengan air dan sabun, malah semakin bertambah gatal. Safar mencelah-mencelah bak ulat bulu kesiram bensin. Rahmi ingin tertawa, namun sebisa mungkin ia tahan. Saat itu Rahmi tak kepikiran untuk mengerjai Safar. Kontrakan yang disewa Safar untuknya tak begitu luas dan tak terawat. Hingga di pohon belakang rumah tersebut, Rahmi melihat tanaman menjalar itu melilit ke pohon. Dengan hati-hati, Rahmi memetik buah rawe agar bulu halus di buah tersebut tak terbawa angin. Kemudian, ia mengumpulkan dan meletakkannya di dalam wadah yang tertutup. Bila sewaktu Safar datang, ia tinggal bersiap-siap menggunakan bulu halus rawe untuk melawan Safar. Safar seolah curiga jika Rahmi sedang mengerjainya. Hampir saja vas bunga melayang ke kepala Rahmi, namun beruntung Rahmi sigap mengambil sebuah pisau dapur dan menancapkan pisau tersebut ke kaki Safar. Rahmi meninggalkan rumah itu dan mendatangi kantor polisi untuk melapor. Tak lama Safar pun digiring oleh polisi karena Safar juga pernah melakukan kejahatan membunuh seorang pelayan di diskotik. Nasib baik itu, Rahmi tak ditahan polisi dan terbebas dari kejeratan hukum. Setelah terbebas dari Safar, Rahmi mencoba mencari pekerjaan di Jakarta. Awalnya, ia diterima bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung yang banyak dikunjungi pembeli. Karena Rahmi sering merasakan nyeri di bagian perutnya, ia jadi sering jarang masuk kerja. Akibatnya, pemilik warung memecat Rahmi. Rahmi terpaksa menjadi pengemis karena tak bisa lagi bekerja berat seperti dulu. Semakin lama, penyakitnya semakin parah hingga ia keseringan jatuh pingsan. Perutnya pun membuncit bak orang hamil. Beruntung ada orang baik yang mampu membantu dan menampungnya tinggal bersama. Bu Darsi, penjual nasi bungkuslah yang berhati emas itu. Meskipun beliau kekurangan, namun beliau masih bisa untuk membantu sesama. Rumah gubuk yang sempit itulah tempat Rahmi tinggal bersama Ibu Darsi. Rahmi setiap harinya membantu beliau memasak lauk untuk jualan nasi bungkus Bu Darsi. Saat itu Bu Darsi sakit. Rahmi pun berinisiatif untuk membantu menggantikan Bu Darsi berjualan. Tak menyangka jika Rahmi akan bertemu dengan Jamal suaminya. Tega sekali kamu, Bang, ucap Rahmi menangis. Maafkan Abang, Dek.
Abang terpaksa melakukan itu semua, ucap Jamal merasa bersalah. Mari kita lanjutkan rumah tangga kita kembali, Dek. Abang janji, abang tak akan mengulanginya lagi, ucap Jamal serius. Dasar laki-laki tak tahu malu, ucap Rahmi meninggalkan Jamal. Jamal berusaha mengejar Rahmi. Pada saat mata Jamal melihat perut Rahmi yang membuncit, Jamal pun bertanya, Dek, kamu hamil dengan Safar? Tanya Jamal dengan wajah yang jijik. Iya, ini gara-gara kamu, ucap Rahmi mengiyakan prasangka Jamal. Murah sekali kamu, Dek, ucap Jamal mengejutkan Rahmi. Plak. Sebuah tamparan keras mengenai wajah Jamal. Seumur hidup mengenal Rahmi dan hidup bersama. Untuk yang pertama kalinya, Jamal ditampal oleh istrinya. Laki-laki tak tahu diri. Aku menyesal telah mengenal dirimu dan menikah denganmu. Laki-laki mandul, ucap Rahmi emosi dan sakit hati. Jamal terperangah melihat Rahmi yang berani mencaci, bahkan menghinanya sebagai laki-laki mandul. Akibat emosi, Rahmi pun terjatuh pingsan karena ia tak kuasa menahan rasa sasak di dadanya. Bukannya membantu, Jamal malah memungut nasi bungkus yang Rahmi jual. Rahmi pun dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Rahmi menderita penyakit liver, hepatitis A. Seluruh tubuhnya menguning seperti dioleskan kunyit. Mendengar berita Rahmi masuk rumah sakit, Bu Darsi pun datang melihat keadaan Rahmi. Akibat biaya dan pengobatan yang mahal, akhirnya Rahmi dengan terpaksa dibawa pulang ke rumah Bu Darsi. Rupanya Jamal sudah mengetahui keadaan Rahmi yang sebenarnya, bahwa ia bukan hamil, melainkan Rahmi punya penyakit yang mematikan. Dari situ Jamal mempunyai ide untuk meminta sumbangan dan menghibah kepada para dermawan. Uang hasil menghibahnya tak sampai kepada yang bersangkutan. Malah Jamal menggunakannya dengan foya-foya dan untuk berjudi. Kasihan sekali nasib Rahmi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Saat sang dermawan mendatangi langsung tempat Rahmi tinggal, barulah mengetahui jika uang sesama dermawan tak pernah Rahmi terima. Akhirnya, Rahmi pun dibawa ke yayasan sosial yang dikhususkan untuk penderita penyakit parah. Sang dermawan rela menyewa tempat, perawat, dan dengan bayaran yang cukup mahal untuk menjaga Rahmi. Walaupun berlibur hanya 2 hari, namun mampu membuatku begitu bahagia. Kami menikmati masa pacaran kami dalam ikatan yang halal. Ditambah lagi dengan benih cintaku yang sudah tumbuh dan sedang bersemi-semi. Ditinggal sebentar oleh suamiku saja pergi bekerja rasanya setahun, saking aku begitu rindu. Jaga diri baik-baik ya sayang, jangan keluar rumah jika tak ada keperluan. Kalaupun ingin keluar, kabari Mas ya, ucap Mas Bram saat hendak berangkat bekerja. Insya Allah Mas, Riana akan menjaga nasihat Mas dan menjadi istri yang amanah, ucapku sembari mencium tangan beliau. Tatapan Mas Bram begitu berat meninggalkanku. Sebenarnya Mas Bram sudah menawarkan padaku untuk pergi menemaninya ke kantor. Namun aku sengaja memilih menunggu di rumah. Jika aku ikut bersama Mas Bram ke kantor, beliau tak begitu fokus bekerja. Aku takut pekerjaan Mas Bram terbengkalai gara-gara aku. Sebelum pergi, Mas Bram mencium rekeningku dengan pelan, lalu berpamitan. Sebelum sampai 5 menit, Mas Bram tiba di kantor. Beliau sudah meneleponku dan menanyakan kabarku. Aku rindu sayang, ucap Mas Bram Mbak ABG yang sedang dibambuk cinta. Riana juga rindu Mas, ucapku mendayu. Sayang,
Aku bisa pulang jika mendengar suaramu yang lemah lembut itu, ucap Mas Bram tak tahan. Fokus sayang. I love you mas, ucapku genit. I love you tuh, ucap Mas Bram menutup teleponnya. Layaknya sepasang kasih yang lagi kasmaran, aku tersenyum sendiri di dalam kamar sambil memeluk ponsel. Subhanallah, begitu indah cinta yang engkau anugerahkan ke dalam hati hamba ya Allah. Gumamku bersyukur dalam hati. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya ibu mertua memperhatikanku sibuk di dapur. Riana lagi membuat kue spesial buat Mas Bram, Bu, ucapku tersenyum pada ibu. Masya Allah, terima kasih nak, karena sudah mencintai anak ibu. Apakah kamu bahagia nak, menjalin bahtera rumah tangga bersama Bram? Tanya ibu serius. Alhamdulillah Bu, saking bahagianya, Riana tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, ucapku tulus. Alhamdulillah nak, semoga keberkahan selalu dilimpahkan pada rumah tangga kalian. Doa ibu tulus sembari membelai rambutku. Amin, ucapku penuh harap. Aku memeluk ibu mertuaku dengan mata yang berembun. Aku seperti dekat dengan ibuku sendiri, dan beliau menyayangiku layaknya anak beliau sendiri. Tak lama, kue spesial pun jadi, dan tinggal siap disantap. Aku sengaja membuatnya lebih, agar para pekerja di rumah ini bisa mencicipinya. Aku ingin, melalui kue ini, aku bisa berbagi kebahagiaan. Masya Allah, nyonya selain cantik, juga pandai sekali memasak. Benar-benar isi idaman, puji salah satu ART sambil menikmati kue buatanku. Jangan panggil nyonya, Bi, panggil saja saya Riana, agar lebih akrab, ucapku tersenyum. Aku pun bergegas membersihkan diri dan siap menyambut Mas Bram untuk pulang. Berdandan cantik dan mempersiapkan senyum terindahku menunggu beliau di depan pintu. Assalamualaikum, isi soleaku, ucap Mas Bram mencium keningku dan menyapa ibu yang sedang duduk di ruang tamu. Beliau memperlakukan aku dan ibu begitu istimewa. Aku pun berjalan di samping beliau sambil merangkul tangannya menuju kamar. Aku sudah mempersiapkan air hangat seperti biasanya untuk suamiku mandi. Usai mandi, Mas Bram terlihat begitu seksi dan mempesona. Tak ada lelah bagi Mas Bram sepulang kerja untuk meminta jatahnya. Dan aku tetap melayani beliau dengan senang hati. Apalagi aku dari pagi begitu rindu dengan segala apa yang ada dalam diri Mas Bram. Kami pun mandi sore untuk kedua kalinya. Mandi nujub karena sebentar lagi akan datang waktunya maghrib. Kami selalu mandi berdua dengan begitu mesra dan penuh kasih sayang. Sayang, kalau lelahnya di pundakku saat keluar rumah mencari nafkah, rasa itu terbayangkan layaknya kapas setiup oleh angin ke udara karena melihat sambutan istri Mas yang luar biasa. Terima kasih telah menjadikan Mas prioritas dalam hidupmu, ucap Mas Bram dengan tatapan penuh kasih. Terima kasih Mas telah memberi rasa cinta ini pada Riana, ucapku tulus. Kami pun turun ke bawah menuju dapur guna mencicipi kue spesial yang aku buat untuk Mas Bram. Aku menyuapi beliau dengan sangat romantis. Enak sekali. Berapa takaran cintanya saat membuat kue ini untuk Mas, ucap Mas Bram mulai gombal. Riana tidak bisa menghitungnya Mas, saking banyaknya, balasku tak kalah gombal. Pantas saja, rasanya tak didapatkan dimanapun, ucap Mas Bram membuat hatiku bermekaran dan hidungku kembang kempis. Kami pun bersiap-siap untuk sholat berjamaah bersama ibu dan para pekerja lainnya.
Kebetulan di rumah ini ada seorang tukang kebun yang lebih dituakan untuk menjadi imam. Jika dulunya Mas Bram menjaga jarak dengan para pekerjanya, kini mereka semua dianggap sebagai keluarga. Seperti malam biasanya, jatah Mas Bram tetap lebih dari 3 kali semalam. Di umur beliau yang menginjak ke 37 tahun adalah usia yang sedang produktifnya dalam hal biologis. Begitu juga umurku di angka 26 ini, juga saat sedang memuncaknya dalam hal urusan ranjang. Mas Bram dulunya menikah muda, jadi tak heran jika ayah sekarang hampir seperti adik dan kakak. Pantas saja, Mas Bram sangat terlihat awet muda. Ketika Mas Bram sudah pergi bekerja, tiba-tiba beliau mengirimkanku sebuah buket bunga beserta kartu ucapan yang bertuliskan, "Aku mencintaimu." Merasa terbuai dengan keromantisan Mas Bram, aku pun langsung menghubungi Mas Bram melalui ponsel. "Mas, terima kasih banyak bunganya," ucapku sembari mencium wangi bunga mawar merah tersebut. "Bunga? Maksud kamu bunga apa, sayang?" ucap Mas Bram tak mengerti. "Aku saja, Mas. Bunga yang barusan Mas kirim kan?" ucapku masih menggebu. "Sayang, Mas beneran tidak mengirim bunga untukmu," ucap Mas Bram mulai serius. "Lantas, siapa yang mengirimi bunga ini dengan kartu ucapan, 'Aku mencintaimu'?" tanyaku heran. Mas Bram pun menyuruhku membuang bunga itu ke dalam bak sampah. Tak lama, Mas Bram pun pulang ke rumah, padahal beliau baru saja tiba di kantor. "Bi, siapa yang mengantar bunga ini nih tadi ke rumah?" tanya Mas Bram pada salah satu ART. "Tadi seorang kurir, Tuan. Katanya disuruh berikan pada Mbak Riana," ucap ART. "Lain kali kalau ada kurir itu mengantar bunga lagi, jangan terima ya, Bi," ucap Mas Bram tegas. Wajah Mas Bram terlihat begitu cemburu dan khawatir. "Mas, maafkan Riana. Tadinya Riana sempat berbunga-bunga karena mengira bunga itu surprise dari Mas," ucapku merasa bersalah. "Tidak, sayang. Ini bukan salahmu. Siapa yang iseng melakukan semua ini?" ucap Mas Bram. Setelah memastikan aku baik-baik saja, Mas Bram pun kembali ke kantor. Ponselku bergetar di atas naskas. Saat ku lihat telepon tersebut tak tersimpan dalam ponselku, aku mengabaikannya. Meskipun ada 3 kali panggilan tak terjawab dari nomor tersebut. "Riana, meski kamu sudah bersuami, aku tak pantang untuk menyerah mendapatkanmu. Jika aku tak bisa mendapatkanmu, maka aku pastikan rumah tanggamu akan kuhancurkan. Dan jangan beritahu suamimu tentang hal ini. Karena jika kamu memberitahunya, maka sewaktu-waktu mayatnya lah yang akan pulang ke rumahmu." Sebuah SMS dari penelepon tadi. Aku mengeritkan kening. Jangan-jangan orang yang mempunyai nomor ini adalah orang yang tadi pagi mengirimkan bunga untukku. Saat hendak aku meneleponnya, tiba-tiba nomor itu sudah tidak aktif lagi. Aku begitu dilema. Peneror itu cukup membuatku khawatir dan takut. Antara aku memberitahukan Mas Bram atau tidak. Meski aku agak khawatir tentang ancaman si peneror, namun aku tetap bersikap tenang di depan Mas Bram. "Apa semuanya baik-baik saja, sayang?" ucap Mas Bram memastikan. Aku hanya mengangguk tersenyum. "Apa tadi di kantor atau dalam perjalanan, Mas baik-baik saja?" ucapku khawatir. "Ada apa, sayang? Tumben sekali kamu bertanya tentang hal itu," ucap Mas Bram heran. "Tidak ada, Mas. Rianya hanya sekedar bertanya saja," ucapku menyembunyikan rasa khawatirku. Malam ini, usai kami bertempur, kami begitu kelelahan dan terlelap. Namun lagi-lagi, nomor yang dirahasiakan menghubungi ponselku. Mas Bram begitu terlelap, sementara aku masih terjaga. Saat hendak aku mengangkat telepon tersebut, terdengar suara pria.
Aku sangat mencintaimu, Riana. Aku tergila-gila padamu, ucapnya langsung menutup telepon. Karena ketakutan, aku pun mematikan ponselku agar si pengganggu itu tak menelpon lagi. Kupeluk erat tubuh suamiku dari belakang. Sayang, mau lagi? Ucap Mas Bram terjaga sembari mengucap matanya. Riana ngantuk, Mas, ucapku. Tanggung jawab, sayang. Kamu telah membangunkan yang di bawah, ucap Mas Bram. Aku pun kembali melayani suamiku. Sebenarnya aku tak bisa tidur, namun setelah melakukan pergulatan malam ini, sedikit tidak menghilangkan rasa khawatirku. Terima kasih, sayang. Istirahatlah, ucap Mas Bram menekap dan membelai rambutku. Keesokan paginya, Mas Bram mengajakku ke kantor. Aku tak menolaknya dan mengangguk setuju sambil bersiap-siap. Sekitar sudah 2 jam berada di kantor. Seorang pria yang kulihat di kantornya Dennis saat itu masuk ke ruangan kerja Mas Bram. Dia itu melirik sebentar dan mereka mengobrol tentang perusahaan untuk bekerja sama. Sayang, jika lelah, tidurlah di dalam. Tadi Mas sudah memesan kue buat cemilan. Bentar lagi akan diantar, ucap Mas Bram. Apa itu istri Anda, Pak Bram? Tanya pria itu. Iya, dia istri saya, Pak Jaka, jawab Mas Bram tanpa memperkenalkanku. Semoga keluarga kalian selalu sakinah, mawaddah warohmah, doa Pak Jaka. Aku mengaminkannya dalam hati. Setelah Pak Jaka urusannya selesai, beliau pun pamit pergi. Sayang, Mas tidak ingin memperkenalkanmu pada pria lain, meskipun itu adalah teman bisnis Mas. Mas mudah cemburu, ucap Mas Bram jujur dan mengetahui apa yang ada di pikiranku. Beginilah jika Mas Bram mengajakku ke kantor, pasti tak tahan jika tak meminta jatah. Beruntung sudah jam istirahat. Kenapa kamu candu sekali, sayang? Mas tidak bisa untuk tidak menyentuhmu, ucap Mas Bram jujur. Sentuhlah, Mas. Riana telah halal bagi Mas. Tak ada pahala yang lebih besar bagi Riana selain pahala menyenangkan hati Mas, ucapku tulus. Sayang, Mas semakin hari semakin bertambah sayang, ucap Mas Bram mencium keningku sembari mencubit pipiku dengan gemas. Semoga hasil kerja keras kita membuahkan junior baru di sini, harap Mas Bram mengelus perutku yang masih rata. Amin, ucapku juga penuh harap. Sudah 6 bulan berlalu pernikahan kami, namun aku belum juga ada tanda-tanda sedang hamil. Bagaimana tidak, haidku setiap bulannya selalu lancar. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.